Alkisah di sebuah pegunungan, tinggal seorang tuan tanah kaya raya. Dia menikahi seorang istri berusia yang sangat muda, dan ia juga telah memberikannya seorang anak. Sang tuan tanah berpikir, usia saya sudah begitu lanjut, sedangkan istri saya masih sangat muda. Siapa tahu setelah saya meninggal dunia, dia akan menikah lagi. Seluruh harta saya akan jatuh ke orang lain, sedangkan anak saya masih kecil. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya, tuan tanah mendapatkan sebuah ide. Dia menyuruh pengurus rumah tangganya untuk mengangkut semua harta yang ia miliki, kemudian mencari satu tempat untuk menguburkan hartanya di sana. Dalam perjalanan pulang, sang tuan tanah memohon kepada pengurus rumah tangganya, segala yang terjadi hari ini harap dapat Anda rahasiakan. Tunggu sampai anak saya sudah dewasa, kemudian bawalah dia ke tempat ini untuk menggali dan mengambil harta karun ini. Pengurus rumah tangga yang sangat setia itu mengiyakan permintaan tuannya. Selang beberapa tahun kemudian, tuan tanah ini meninggal dunia. Anaknya juga kian tumbuh dewasa. Istri tuan tanah itu berkata kepada anaknya, "Usia kamu sudah cukup dewasa untuk menjadi kepala keluarga. Saya tahu ayahmu memiliki banyak sekali harta yang dikubur di suatu tempat. Kamu harus tanyakan kepada pengurus rumah tangga, apakah sudah boleh digali untuk keluar, dan apakah harta itu dapat digunakan untuk membangun usaha keluarga yang baik." Setelah mendengar perkataan ibunya, tuan tanah muda lalu bertanya kepada pengurus rumah tangganya, "Menurut kabar yang saya dengar, bahwa ayah saya mengubur hartanya bersama dengan Anda. Di mana harta itu dikubur? Apakah Anda dapat membawa saya untuk mengambilnya?" Pengurus rumah tangga tua menganggap hal ini memang sudah seharusnya untuk dilakukan. Kemudian ia membawa tuan mudanya pergi ke lokasi tempat harta itu dikubur. Namun, sesampainya di tempat harta karun itu dikubur, tiba-tiba sebuah pikiran di dalam hati si pengurus rumah tangga yang sudah tua ini merasa bahwa harta milik tuannya sesungguhnya tidak boleh diambil oleh tuan muda yang akan dinikmati bersama ibunya. Kemudian tiba-tiba ia marah-marah kepada setiap orang dengan sikap yang sangat kasar. Sang tuan muda merasa aneh. Dia berkata dengan sabar, "Tidak apa-apa, hari ini mungkin tidak bisa ditemukan. Mari kita pulang saja." Selang beberapa hari kemudian, menyaksikan kondisi pengurus rumah tangga tua ini sudah seperti biasa lagi, dan ia bersikap penuh hormat kepada dirinya. Tuan muda kembali berkata, "Saya melihat kondisi Anda sudah membaik. Mari kita pergi untuk mencari harta terpendam itu sekali lagi." Pengurus rumah tangga tua kemudian pergi bersama tuan mudanya, mencoba untuk mencari harta terpendam itu. Namun, sesampainya di sana, timbul kembali ketidakikhlasan untuk menggali harta itu. Dia kembali marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kotor. Sang tuan muda merasa sangat tidak berdaya. Terpaksa ia membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, sikap pengurus rumah tangga tua ini kembali seperti biasa, penuh hormat dan sangat patuh terhadapnya. Tuan muda merasa sangat kesal, hingga pada suatu hari ia pergi ke kota untuk mengunjungi tuan tanah kaya yang lain.
Dia menceritakan seluruh kisah yang dia alaminya. Tuan tanah kaya ini berkata kepadanya, "Kamu ajak dia ke sana lagi. Perhatikan posisi di mana dia berdiri saat marah-marah. Di sana pasti merupakan tempat di mana harta itu dikubur." Tuan muda ini kembali mengajak pengurus rumah tangga tua untuk pergi ke lokasi semula. Sesampainya di sana, pengurus rumah tangga tua melakukan hal yang sama. Berdiri di satu tempat yang sama, kemudian ia marah-marah. Sang tuan muda meminta pengurus rumah tangga tua itu mengambil cangkul dan sekop untuk menggali bersama-sama. Sesuai dengan yang diharapkan, tidak lama kemudian telah berhasil menggali keluar harta yang sudah terpendam begitu lama. Setelah harta tersebut berhasil digali keluar, timbul kesadaran di dalam hati sang tuan muda bahwa segala harta merupakan akar dari malapetaka. Ketika kita tidak memilikinya, bukankah hari-hari dilalui dengan tenang dan tentram? Coba bayangkan, ketika pengurus rumah tangga tua itu berdiri di sana, sifatnya telah berubah drastis. Apalagi jika itu adalah orang lain. Oleh karena itu, tuan muda memutuskan untuk mendanakan semua harta yang dia dapatkan. Kita lihat dalam kehidupan, semua orang hendaknya dapat menggunakan kebijaksanaannya dengan baik. Renungkanlah makna dari sebuah kehidupan. Di saat kita memiliki, kita harus tahu bagaimana memanfaatkan apa yang kita miliki. Ketika dalam keadaan sehat, kita harus tahu bagaimana memaksimalkan hak dalam menggunakan tubuh kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Jangan biarkan kehidupan kita berlalu dengan sia-sia. Ini adalah cerita motivasi. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda berbahagia.